Shalom, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Berkatilah bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan, Kau memberkati pemerintahan yang ada, dari pusat sampai yang ke daerah. Tuhan, Kau memberkati penduduknya. Tuhan, Kau memberkati, melindungi tanahnya, Kau berkati airnya, Kau berkati udaranya, Kau berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa bagi kota Depok. Tuhan, Engkau memberkati kota Depok. Engkau memberkati Tuhan seluruh penduduk yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, penduduknya Engkau memberkati pekerjaan mereka, bisnis mereka. Oh Tuhan, mata pencarian mereka. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau melindungi kota Depok dan sekitarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa-bangsa. Tuhan, kami minta damai sejahtera Tuhan bagi bangsa-bangsa. Ada perdamaian, ada saling mengasihi satu dengan yang lain. Oh Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat bangsa-bangsa yang Tuhan ada pada saat ini. Kau memberkati semuanya, perlindungan Tuhan, damai sejahtera Tuhan ada pada bangsa-bangsa. Shalom bagi bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, salam jumpa kembali di program Mujizat Setiap Hari. Hari ini saya ada di kota Depok, Jawa Barat, ya, satu kota yang indah sekali. Saya percaya bahwa kota ini juga diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya akan sharing firman Tuhan dengan tema pemulihan dan kemenangan. Ayat bacanya terdapat di 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14, yang bunyinya demikian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Puji Tuhan. Pemulihan dan kemenangan tidak dapat dipisahkan di dalam kehidupan dan perjalanan hidup anak-anak Tuhan.
Lalu langkah-langkah apa untuk kita dapat mengalami pemulihan dan kemenangan dalam hidup kita? Yang pertama, merendahkan diri. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus memberikan contoh setia sampai mati dan akhirnya bangkit keluar sebagai pemenang. Haleluya. Lalu yang kedua, berdoa dan mencari wajah Tuhan. Di dalam Lukas 18 ayat yang pertama berkata, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Wow. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, supaya kita dapat mengalami pemulihan dan kemenangan, kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Setiap hari kita berdoa, pagi, mungkin siang atau malam, dan dimanapun kita harus terus berdoa, sehingga terjalin relationship dengan Tuhan. Puji Tuhan. Lalu yang ketiga, berbalik dari jalan kita yang jahat. Di dalam kisah para rasul 26, ayat yang ke-20 berkata, tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Wow. Artinya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita harus bertobat dan berubah sekarang juga. Jangan ditunda lagi, karena waktunya sudah sangat singkat. Selama ada kesempatan dan dikatakan hari ini, kita harus bertobat dan berubah, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, dan kita mengikuti jalan Tuhan. Puji Tuhan. Akhirnya Tuhan Yesus pasti akan memulihkan keadaan kita dan memberikan kemenangan yang gilang gemilang kepada kita, setiap orang yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Amin. Nah, jika Anda merasa diberkati oleh program ini, silakan like, share, dan subscribe sehingga saudara dapat melihat video-video kami yang selanjutnya. Haleluya, haleluya. God bless you all.